Bayangin ini, setiap pagi alarm bunyi jam 5. Kamu bangun dengan mata berat, mandi buru-buru, berangkat kerja pasti macet, absen tepat waktu, kerja 8 jam, kadang lebih, pulang capek, besok ulang lagi. Tapi anehnya, uang tetap habis. Gaji datang, cuma numpang lewat. Tanggal muda terasa kaya raya. Tanggal tua, mie instan jadi sahabat setia. Kalau kamu pernah ada di posisi itu, komen sekarang. Relate, karena hari ini kita akan bahas satu pertanyaan besar. Kenapa orang yang kerja keras justru tetap miskin? Dan hati-hati, karena kemungkinan besar jawabannya sedang terjadi di hidup kamu sekarang. Ada seorang pria, namanya anggap saja Andi, umur 27 tahun, kerja kantoran, masuk jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Gajinya sebenarnya tidak kecil, 7 juta per bulan. Setiap hari dia merasa produktif. Capek, jelas, kerja keras, banget. Tapi setelah 5 tahun kerja, tabungannya cuma 3 juta rupiah. Tidak punya rumah, tidak punya investasi. Bahkan kadang masih pinjam uang teman di akhir bulan. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai merasa hidupnya tidak bergerak. Kalau kamu jadi Andi, apa yang salah? Apa kerjanya salah? Apa gajinya kurang? Atau ada sistem yang diam-diam membuat kita terus miskin? Tonton sampai habis. Karena di akhir video ini, kamu bakal sadar satu hal. Masalahnya bukan kamu malas. Masalahnya, cara kita diajarkan tentang uang memang salah sejak awal. Kita diajarkan jadi pekerja, bukan pemilik uang. Sejak kecil kita selalu dengar kalimat ini. Belajar yang rajin supaya dapat kerja bagus. Tapi tidak pernah ada yang bilang, belajar mengelola uang supaya hidupmu bebas. Sekolah ngajarin matematika, fisika, kimia, tapi tidak ngajarin cara investasi, cara mengatur cash flow, cara membangun aset, atau cara membuat uang bekerja untuk kita. Kita tumbuh dengan mindset, tukar waktu dengan uang. Dan itu jebakan terbesar, karena waktu manusia terbatas. Coba pikir, kalau kamu dibayar berdasarkan waktu, maka penghasilanmu selalu ada batasnya. 24 jam sehari, itu doang. Dan lebih parah lagi, saat penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Ini yang disebut lifestyle inflation. Dulu naik motor cukup, sekarang pengen mobil. Dulu ngopi saset, sekarang harus coffee shop. Dulu makan buat kenyang, sekarang makan buat konten. Kalau kamu mulai sadar pernah melakukan ini, klik like sekarang, karena banyak orang miskin bukan karena kurang uang, tapi karena pengeluaran naik lebih cepat daripada penghasilan. Gaji besar tidak menjamin kaya. Ini fakta yang jarang dibahas. Banyak orang bergaji besar, tetap hidup dari gaji ke gaji. Bahkan, ada yang gajinya 20 juta, tapi tetap stres soal uang. Kenapa? Karena kaya bukan soal berapa besar penghasilan, tapi berapa banyak uang yang bisa kamu simpan dan putarkan. Ada orang gaji 5 juta, tapi invest rutin. Ada orang gaji 30 juta, tapi cicilan di mana-mana. Dan ironisnya, orang dengan pendapatan lebih tinggi sering justru lebih terjebak, karena mereka merasa mampu. Akhirnya, kartu kredit penuh, cicilan kendaraan, pay letter, gengsi sosial, liburan demi validasi. Mereka terlihat kaya, padahal sebenarnya rapuh. Satu PHK saja, panik. Satu keadaan darurat, hancur. Kalau menurut kamu ini fakta yang jarang disadari orang, tulis di komentar. Fakta keras, sistem membuat kita terus konsumtif. Sekarang coba lihat sekeliling. Setiap hari kita dibombardir iklan. HP baru, sepatu baru, diskon, flash sale, promo pede. Semua aplikasi dirancang supaya kita belanja lebih banyak. Dan media sosial bikin semuanya lebih parah. Kita melihat hidup orang lain setiap hari, ada yang upload mobil baru, ada yang pamer staycation, ada yang flexing jam tangan. Lalu tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup, dan akhirnya membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Bukan karena perlu, tapi karena ingin terlihat berhasil. Padahal, orang kaya asli sering tampil biasa saja, sedangkan orang yang sibuk terlihat kaya, sering sebenarnya paling banyak utang. Ingat kalimat ini baik-baik. Kalau kamu membeli sesuatu untuk membuat orang lain kagum, kamu sedang membeli tekanan finansial. Nah, di titik ini, saya mau tanya,
Menurut kamu, apa pengeluaran paling tidak penting yang sering bikin uang cepat habis? Tulis di komentar. Saya bakal baca semuanya. Kenapa kerja keras saja tidak cukup? Ini bagian paling penting. Dunia sudah berubah. Dulu mungkin kerja keras saja cukup. Sekarang tidak. Karena inflasi terus naik. Harga rumah naik, biaya hidup naik, pendidikan naik. Tapi kenaikan gaji sering tidak sebanding. Kalau uang kamu cuma disimpan, nilainya terus turun. Makanya, banyak orang kerja makin keras, tapi merasa makin jauh dari kaya. Jadi apa solusinya? Bukan berhenti kerja, tapi mulai membangun aset. Aset itu apa? Sesuatu yang bisa menghasilkan uang, bahkan saat kamu tidur. Contohnya, investasi, bisnis, konten, saham, properti, skill digital, atau personal branding. Makanya sekarang banyak orang mulai bikin konten, karena satu video bisa menghasilkan berkali-kali lipat dari kerja harian. Dan inilah yang tidak diajarkan di sekolah. Kalau kamu hanya punya satu sumber penghasilan, kamu sedang hidup dalam risiko. Kalau setuju, share video ini ke teman yang masih berpikir. Yang penting, kerja keras. Perubahan dimulai dari kesadaran. Balik lagi ke Andi. Suatu hari dia sadar. Selama ini dia bukan kekurangan uang, dia kekurangan strategi. Akhirnya dia mulai berubah pelan-pelan. Dia berhenti beli barang demi gengsi, mulai mencatat pengeluaran, belajar investasi, bangun side income, dan mengurangi konsumsi impulsif. Awalnya kecil, tapi setelah beberapa tahun, hidupnya berubah total. Bukan karena dia kerja lebih capek, tapi karena dia mulai memahami cara uang bekerja. Dan itu poin paling penting dari video ini. Kalau kamu terus menukar waktu dengan uang, kamu akan terus lelah. Tapi kalau kamu belajar membuat uang bekerja untukmu, disitulah kebebasan dimulai. Jadi, kalau hari ini kamu masih kerja 8 jam sehari, lalu uang selalu habis, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Karena banyak dari kita memang tidak pernah diajarkan literasi finansial dengan benar. Tapi kabar baiknya, kamu masih bisa berubah mulai hari ini. Mulai dari mengurangi gengsi, meningkatkan skill, membangun aset, dan belajar mengelola uang. Ingat, tujuan hidup bukan bekerja sampai habis tenaga. Tujuan hidup adalah punya kebebasan memilih. Kalau video ini membuka pikiran kamu, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan share ke teman atau keluarga yang merasa kerja terus tapi uang nggak pernah ada. Dan komen di bawah, menurut kamu, apa penyebab terbesar orang susah punya uang? Saya penasaran baca jawaban kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.